Halo semuanya. Jadi bukan hari ini sih, berapa tahun yang lalu aku liburan ke Vietnam. Nah ini udah di pesawat, gabut-gabut macem-macem. Aku berangkat pagi deh kayaknya. Terus tuh ini di pesawat karena berisik. Jadi sebenarnya agak bete gitu loh karena anak-anak kecil ini berisik. Terus ini udah sampai di Vietnam, di Hanoi. Ini tuh masuk ke Airbnb ku tuh kayak gini guys, gelap banget, nakutin. Tapi tuh dia tuh plusnya dia di pinggir jalan banget gitu loh. Jadi pas buka pintu banget, buka gerbang ini tuh beneran langsung old quarter yang ramai manusia gitu loh, yang banyak, literally banyak banget orang di sana gitu. Lumayan murah buat 13 ribuan. Oke. Terus selanjutnya aku ke apa sih ini, pokoknya ini yang di pinggir ini banget gitu lah, itu ke situ. Lupa. Terus ini naik Supra 13 aja. Lah ini footage-nya lagi dong. Terus oh iya dah itu loh makanya aku di pinggir ini tuh agak lama kayak ke cafe gitulah pokoknya aku. Terus naik Supra X lagi, lol, oh my god. Terus besok paginya tuh aku pergi day trip ke Ninh Binh pakai apa namanya, tour day trip, aku pesan online gitulah. Terus sepanjang jalan tuh bagus banget guys, kayak nggak sepanjang jalan sih, kayak baru 2 jam setelah jalan tuh kayak dia bagus banget, isinya kayak ya pohon-pohon gini bagus. Nah terus sepanjang enggak sih, jadi bisnya tuh parkirnya dia agak jauh kan. Terus tuh dia tuh kita harus sepeda gitu loh ke tempatnya itu. Nah sepedaan gitulah pokoknya intinya. Ini udah sampai pagodanya. Pagodanya itu ya lumayan rame lah karena pas itu peak season, jadi kayak air banyak kali manusianya gitu pokoknya tuh. Nah jadi kita tuh kayak ke beberapa tempat gitu loh, dan kayak pakai golf cart gitu buat pindah-pindah tempatnya gitu lah. Padahal murah banget cuy, trip cuma kayak berapa 20 ribu, nggak sampai, mahal lah pokoknya, kayak berapa ratus ribu doang gitu buat one day trip, dan itu dapat makan. Jadi kayak anjay, gue kemayu banget coy. Oke. Aduh, ini kenapa footage-nya lama sekali? Something about you, then I can remember it's the same damn thing. I miss you on the train, I miss you in the morning light. Something about you, anjay. Nah ini udah sampai Nimtok atau apa gitu. Nih udah, terus pulang deh. Sebenarnya banyak sih tapi kayak malas kejelasin aja dah. Terus ini hari keberapanya, ketiga. Ini hari ketiga nih aku makan banh mi guys. Oh my god, ini banh mi terenak yang pernah aku makan seumur hidupku, karena baru kali itu aku makan banh mi. Enak banget, nangis. Terus selanjutnya aku ke Cafe Giang kalau nggak salah ya namanya ya. Cafe Giang itu minum coffee, tapi aku pesen yang es. Jadi dia kayak ya gitulah. Nih jelaskan, jangan bergaya aja. Oke. Itulah. Oke. Betul. Betul ya begitu. Rasanya aneh. Oke. Next ke tempat selanjutnya, ini tuh ada di tengah-tengahnya Hoan Kiem Lake gitu kan. Pagoda apa aku jujur lupa namanya, tapi kalau masuk itu harus bayar 50 ribu dong. Which is itu agak mahal untuk tempat yang kayak kamu jalan 100 meter aja udah habis gitu. Tapi kayak ya saya tidak paham, jadi kayak ya udin karena bagus jadi saya masukin tempatnya, dan saya tidak punya itinerary lain jadi ke situ lah.
Nah ini tadi sama guys, lingkungannya lingkungan Honkiem itu tadi. Terus karena hari itu tuh aku kayak bingung banget mau kemana aja tuh bingung. Jadi akhirnya kita pakai kita naik ini apa sih namanya, bis city tour. Ini 150.000 dong. Tapi kayak lumayan sejam setengah dan tapi kejebak macet ya anjir. Oh, tapi nggak apa-apa. Nah ini tuh kita ke tempat-tempat bersejarah gitu loh, ke apa sih namanya, ke itulah pokoknya tuh namanya tuh kemana tuh. Ini namanya Westlake guys. Westlake tuh lumayan terkenal juga di Hanoi, lumayan bagus. Tapi aku nggak mampir ke sana ya. Ini katanya mall terkenal di Hanoi, cenah nggak tahu juga aku. Ini terus kita ke sini. Ini katedral yang terkenal juga. Nah di sini tuh, ini tuh lingkungan apa sih namanya, yang banyak dubes-dubesnya gitu loh. Nah ini Honkiem di malam hari nih, anjay. Anjay, anak ibu kota nggak tuh? Ya lanjut. Tiba-tiba di sana tuh ada acara, aku nggak tahu apa, tapi dia acara orkestra gitu loh, dari opera, aku nggak paham. Jujur kayak bingung, tiba-tiba ada acara besar nih, acara apa. Terus aku tiba-tiba ketemu temen orang Prancis kan, terus kayak kamu dengerin ini juga ya, terus kayak kita akhirnya main bareng gitu lah, intinya duduk bareng. Dan kayak karena terlalu makin malam makin ramai, jadi kita pulang itu. Habis itu makan nasi goreng dulu deng. Terus ini adalah Airbnb aku, sangat comfy sekali guys, lihatlah itu. Dan ini adalah aku yang imut. Oh my god, gorgeousness. Oh my godness, so pretty. Oke. Selanjutnya aku main sama Nyung, teman Vietnam aku yang kita ketemu di mana sih namanya, di Korea. Dah itulah, dia ajakin aku beli buah dan lain-lain. Terus ya udah pulang, aku ketemuan lagi sama temen aku yang Prancis tadi malam, namanya Claire itu. Namanya dia Claire. Kita ke literatur apa sih namanya? Temple gitulah, apa aku lupa juga namanya apa. Itulah, kita main-main ke situ, terus membuat suwon, membuat keinginan gitu. Terus dia juga cerita tentang pacarnya yang HTS-annya itu. Terus setelah berdapat kabar ternyata dia udah jadian itu sama HTS-annya itu, HTS-an Claire itu. Sedangkan aku dengan HTS-anku tidak jadian, ya udah itu. Dah itu bagus sih nih. Ini kampus pertama di Hanoi cenah. Terus balik lagi ke ke Haian sih. Kemana sih namanya ini? Terus habis itu racing kita guys. Racing ini beneran racing banget ini. Ke tempat ketemuan ini bis malam buat pergi ke Sapa. Ini bisnya kayak gini nih, murah banget, cuma kayak berapa, 120.000 rupiah apa gimana gitu, bisa tidur. Aku belum hidup, tapi aku sudah harus jalan 10 menit like bel mapek. Okay, I can do this. Semangat ya. Terus selanjutnya aku habis itu ini sih jalan-jalan sebentar sambil nunggu check-in gitu. Iya, terus sorenya aku ke Viet Trekking Cafe atau apa ya namanya kalau nggak salah. Di sini orang Koreanya banyak banget guys, nggak nyangka aku. Tapi look at the view, literally mantap betul kan? Iya kan, beneran. Soalnya aku pas itu nggak sempet ke puncak gunungnya itu. Nah ini ada foto video aku, anjay, yang di videoin sama orang Singapura. Terus sama orang Singapura tadi kita pergi makan bareng tuh. Besokannya aku pergi ke Ket Village yang dikasih rekomendasi sama orang Singapura itu. Dia bilang bagus banget gitu loh, apa sih namanya, Ket Village. Jadi aku kayak oke, sebenarnya aku juga udah mikirin buat kesana sih, tapi kayak semakin
sama dia kayak kamu harus pergi, jadi kayak oke, gue pergi gitu. Ini bagus banget guys, masuknya tuh kayak 70.000 dong, kayak oke banget buat pengalaman jalan-jalan di Cat Cat Village gitu. Tapi karena aku jalannya sendiri, jujur lah agak bingung gitu kan ya, di temen kucing ini juga sih. Soalnya kalau sendiri tuh kita nggak paham gitu loh sejarah-sejarahnya. Saranku sih mending besok kalau kalian ke sana pergi sama tour guide gitu. Nah ini aku menangis nih bukan karena aku terharu ya, tapi aku mual belum makan. Ini OTW ke pasar. Oke, OTW pasarnya trilnya yang tadi guys. Terus ke pasar deh, tuku, keliling-keliling, cari apalah, cari apa. Terus ketemu lah ini makan pho di pasar yang kayak dia tuh kemarinnya tuh sebelumnya tuh aku kesini tuh lihat dia tuh rame banget sama lokal gitu kan. Terus akhirnya aku punya kesempatan buat nyoba di hari ininya. Nah itu nggak tahu dia ngomong apa. Jadi tuh ini enak banget guys, beneran pho terenak yang pernah aku coba di Vietnamnya langsung. Even kemarin tuh pas aku di Hanoi itu aku coba Volin yang katanya terkenal itu tuh nggak seenak yang di Sapa ini. Ya itulah dia ngomong apa nggak tahu, gak denger. Itu bayangin guys, masa pho terenak yang ku makan adalah di Sapa bukan di Hanoi, padahal katanya pho itu tuh terkenalnya di Hanoi. Bayangin ini enak banget. Nah terus ternyata dia juga boleh ini refill gitu sayurnya. Terus besokannya siangnya aku pergi ke Alpine apa gitu, lupa aku namanya. Indah banget pemandangannya kayak aku. Kayak main ini lah guys, ini kayak roller coaster tapi tuasnya kita pegang sendiri, kecepatannya kita yang atur gitu. Jujur nih lumayan menakutkan ya buat aku, tapi aku 2 kali ya, enak banget. Bukan sih, seru banget main ini tuh. Terus ini aku yang imut ini sedang bergaya anjay di pinggir apa Starbucks ini. Oke, itulah imut sekali ya. Ini di downtownnya Sapa guys, emang bagus banget sunsetnya, bagus banget beneran, yang kayak bagus banget, gak bohong. Something about you dan I can remember it. Tapi mati lampu habis itu, literally mati lampu guys. Lucu banget bisa mati lampu begitu. Duren. Oke. Terus ini aku OTW balik ke Hanoi lagi buat ke tempat selanjutnya. Tempat selanjutnya aku naik pesawat ya guys, dan itu adalah ke Da Nang City. Da Nang City tuh beneran yang bagus gitu loh. Tapi sebelum ke Da Nang aku nggak ke Da Nang dulu, tapi aku ke Hoi An. Hoi An ini bagus banget guys, beneran kayak first impressionnya mantap betul, dan kayak tokonya kotanya tuh indah banget, beneran kayak The Tangle itu loh, yang kayak all this light looking from the window, itulah pokoknya. Terus itulah banyak ini bagus. Oke. Terus paginya aku mencari makan sarapan kan, karena saya lapar. Akhirnya saya makan banh mi lagi, tapi banh mi ini tidak seenak banh mi yang di Hanoi. Agak sedih tapi nggak apa-apa. Terus aku ke cafe, nama kafenya lupa. Lumayan lah, ini coconut apa gitu, coconut cafe apa sama browniesnya kurang enak itu. Terus aku lagi yang imut ini, au. Terus inilah guys, kalian kalau ke Hoi An harus coba ini. Ini tuh minuman tebu gitu, somehow dia dikasih lemon deh kayaknya. Harganya tuh aku lupa berapa, 4.000 atau berapa, aku lupa. Lupa harganya berapa jujur, tapi selama aku di Hoi An aku minum ini kayak 1000 kali, bohong.
kayak cuma 5 kali deh. Iya, aku minumin 5 kalian gitu. Gitulah. Aku minum ini sambil keliling kota Hoi An lagi, sambil cari oleh-oleh, cari postcard. Tapi beneran Hoi An ini bagus banget guys, tapi terlalu crowded gitu loh, terlalu banyak manusianya. Jujur, aku 2 hari di sini lumayan kayak jiwa ekstrovert gue meronta-ronta. Kayak minum inilah es buah terus digusur. Terus aku makan ini apa ya, bebek kayaknya kalau nggak salah. Terus besokannya aku kesini lagi. Terus besok paginya aku foto kesini karena malamnya aku nggak sempat foto, jadi pakai baju yang sama. Nah, tadi kan aku bilang aku makan lagi kan besok paginya tuh. Literally karena itu enak banget, dan aku juga makan morning glory kangkung. Terus aku beli ini lagi, apa sih namanya, itulah es tebu itu lagi, itu enak banget es tebunya, I love you. Terus aku ke Danang karena udah hari terakhir di Vietnam. Aku ada flight di malamnya gitu loh, di sekitar jam 12 malam kalau nggak salah itu. Terus ini aku cuma duduk-duduk bingung karena mau kemana ke Danang, aku nggak tahu itu kan. Terus akhirnya aku pesen Gojek buat ke pantai. Lihatlah muka aku udah gosong sekali karena aku di Vietnam gak pakai sunscreen, lol. Terus inilah pantainya, bagus banget, anjay. Slow dulu gue, anjay. Hidup di pantai, hidup santai, anjay. Sampai malam aku di sini. Terus sampai malam akhirnya aku balik deh ke bandara lagi, dan subuhnya flight. Bye.